Oke, kita hari ini akan membahas tentang pola pada barisan bilangan. Pola pada barisan bilangan ini sebenarnya banyak banget nih ya. Jadi di sini kita berlatih gimana caranya menemukan pola, karena pola itu macam-macam nih ya. Jadi teman-teman jangan hanya menghafalkan aja, tapi silahkan dipahami dan berlatih mencari pola sendiri ya. Kemudian contohnya yang pertama di sini ada barisan berulang. Barisan berulang itu yang seperti apa? Ya yang berulang-ulang, misalkan 1 2 1 2 1 2 dan seterusnya, kan berulang-berulang ya. Contoh lagi, misalkan ada soal berapa angka satuan pada 2 pangkat 41. Dan di sini itu juga merupakan penerapan barisan berulang. Kenapa barisan berulang? Oke, kita coba kerjakan ya. 2 pangkat 1, kita hitung satu-satu. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4 berarti dikali 2 lagi 16. 2 pangkat 5 dikali 2 lagi berarti 32. Sampai di sini ibu nulisnya sampai 22 pangkat 7 yaitu 128. Kenapa cukup sampai di sini? Karena di sini ibu udah nemuin polanya. Yang ditanyakan adalah angka satuan, berarti kita perhatikan angka satuannya aja. Polanya seperti apa? Di sini kita lihat 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8. Berulang nggak? Berulangnya di mana? Di sini nih. 2, 4, 8, 6. Berulang lagi. 2, 4, 8, 6. Pasti di bawahnya 6 lagi, karena di sini angka satuannya 8 dikali 2 lagi 16. Nah, angka belakangnya 6. Berulang setiap 4 suku. 1, 2, 3, 4. Ya, 2, 4, 8, 6. Berulang lagi, 2, 4, 8, 6. Maka cara mencarinya adalah 41 atau suku yang ditanyakan. Kan ini sama dengan kita mencari suku ke-41 kan ya. Suku ke-41 dibagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena ini tadi berulang setiap 4 suku. Jadi 41 dibagi 4. Yang kita cari adalah sisanya. 41 dibagi 4 itu 10, sisa 1. Nah, yang kita pakai adalah satunya. Tapi ini belum selesai ya, jawabannya bukan 1. Tapi jawabannya adalah di sini 2. Karena sisa 1 itu akan sama dengan suku pertama atau 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Contoh berikutnya adalah barisan geometri. Penerapannya banyak banget nih di barisan geometri. Contohnya untuk menghitung perkembangbiakan bakteri. Kemudian ada juga untuk menghitung berapa umur fosil. Teman-teman pernah nggak ngedengerin, oh umur fosil ini berapa ribu tahun gitu. Misalkan umur gajah purba berapa ribu tahun. Nah, gimana sih cara menentukan umur binatang yang udah mati ribuan tahun yang lalu? Nah, ini menggunakan barisan geometri. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti ada di pelajaran kimia di SMP atau SMA gitu ya. Jadi sekarang kita cukup belajar tentang barisan geometrinya dulu, belum ke penerapannya. Contoh barisan geometri. Di sini ada 2, 6, 18, 64 dan seterusnya. Barisan geometri itu perbandingannya sama, jadi atau menggunakan perkalian atau pembagian. 2 ke 6 itu dikali 3. 6 ke 18 juga dikali 3. 18 ke 64 dikali 3 juga. Berarti 64 nanti juga dikali 3. Hasilnya 128. Suku selanjutnya berapa? Ya dikali 3 lagi, yaitu 256. Gimana kalau mencari suku ke-10 misalkan? Suku ke-10 kita cari polanya lagi ya. Suku pertama 2, suku kedua dikali 3. Suku ketiga 3-nya ada 2. Suku keempat 3-nya ada 3. Suku kelima 3-nya ada 4. Suku keenam 3-nya ada 5 ya. Jadi kalau suku ke-10 2 dikali 3-nya ada berapa? Karena 10 berarti 3-nya ada 9. Atau 2 kali 3 pangkat 9. Kenapa kok perpangkatan? Kita lihat nih, perkalian berulang. Perkalian berulang itu sama dengan perpangkatan. Contoh berikutnya
Oke, sebelumnya di sini kenapa nggak ibu tulis hasil akhirnya, karena terlalu banyak, jadi cukup ibu tulis 2 kali 3 pangkat 9 aja. Teman-teman nanti kalau misalkan ketemu soal terus sampai di sini aja, misalkan 2 kali 3 pangkat 9, itu udah ibu benarkan ya. Nomor 3, contoh selanjutnya adalah barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini banyak banget ditemukan di alam ya. Kalian kemarin waktu Zoom lihat video kan ya, ada video bunga matahari, kemudian video siput ya, siput atau keong gitu. Itu merupakan penerapan dari barisan Fibonacci. Kemudian perbandingan antar bagian tubuh kita itu juga menerapkan barisan Fibonacci. Makanya kan kita tuh terlihat proporsional. Oh, segini loh proporsionalnya manusia itu. Kalau misalkan diubah nih tangannya dipanjangin gitu, nggak sesuai dengan pola barisan Fibonacci, ya kelihatannya jadi nggak proporsional ya. Contohnya barisan Fibonacci adalah seperti ini. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Barisan Fibonacci itu yang seperti apa? Barisan yang suku-sukunya diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Contoh, suku pertama 1, ini 2, maka suku ketiga adalah penjumlahan suku pertama dan kedua, 1 tambah 2. Suku keempat suku keempat berarti ya suku sebelumnya 2 tambah 3, 5. Seterusnya 3 tambah 5 hasilnya 8. Kemudian selanjutnya di sini 5 tambah 8 hasilnya 13. Ini pun juga sama. Kenapa bisa 21? Diperoleh dari 13 ditambah 8. Kenapa di sini 44? Diperoleh dari 21 ditambah 13. Contoh selanjutnya di sini ada barisan bilangan tapi lompat-lompat. Nah, ini biasanya digunakan di tes SBMPTN atau tes masuk SMA ya, yang SMA-nya pakai tes gitu. Banyak digunakan ya. Contohnya di sini ada barisan 2, 20, 4, 18, 6, 16. Kalau kita cek nih, 2 ke 20 berapa ya? 20 ke 4, balik lagi ke bilangan yang kecil. Terus ini gede lagi 18, kecil lagi 6. Oke, mungkin aja ini barisan lompat. Jadi perhatikan yang hitam dengan yang hitam. 2 ke 4, jadi 20-nya nanti dulu. 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. Berarti titik-titik di sini 6 tambah 2 juga 8. Yang hitam udah beres nih. Sekarang yang warna merah. 20 ke 18 dikurangi 2. 18 ke 16 kurangi 2. Berarti ini lompat ke sini nih. Dikurangi 2 juga. 16 kurangi 2. 14. Jadi barisan bilangan itu bisa lompat-lompat nih ya. Jadi nggak harus 2 ke 20, tapi bisa juga 2 ke 4 itu berapa, 4 ke 6 berapa gitu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari barisan bilangan. Nah, untuk lebih memahamkan materi tentang barisan bilangan, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang ada di modul dan tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.